Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, biarlah kami datang dengan hati yang penuh sukacita, karena ini menjadi kesempatan kami boleh bertemu dengan Tuhan melalui firman-Mu. Dan kami juga boleh bertemu dengan sesama brother and sister yang dikumpulkan di dalam satu ruangan yang sama, satu tempat yang sama, dengan satu passion yang sama untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami boleh menaikkan puji-pujian, kami boleh mendoakan beberapa pokok doa, dan sekarang kami juga ingin menyiapkan hati kami ya Tuhan, sehingga menjadi tanah yang gembur untuk boleh melihat rencana Tuhan di dalam firman-Mu bagi hidup kami, sehingga firman yang sama ya Tuhan boleh berbicara secara pribadi demi pribadi, karena kami mempunyai pergumulan yang berbeda-beda, tapi kiranya firman-Mu boleh menjadi firman yang berbicara secara personal. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Satu hari saya waktu remaja, waktu itu masih di sebuah persekutuan remaja ya, dengan teman-teman ya. Habis persekutuan remaja, lalu kami pergi makan. Lalu waktu pergi makan kami pesan menu-menu, tapi ada satu kawan yang pesan darah ya, menunya darah gitu, darah goreng atau apa gitu ya. Biasa kan kalau BPK gitu itu ada darahnya juga ya sebagai sausnya gitu. Lalu teman saya yang sebelahnya bilang, nggak boleh tahu, kita orang Kristen nggak boleh makan darah. Lalu teman satunya lagi bilang, itu perjanjian lama, kita sudah di dalam perjanjian baru, semua bebas. Siapa bilang ini masih berlaku tahu sampai sekarang gitu, bahwa di dalam itu ya firman Tuhan berkata nyawa sebuah makhluk ada di dalam darahnya, karena itu kamu tidak boleh memakannya. Wah, jadi malam hari itu sambil makan sambil berdebat teologi. Boleh atau enggak ya? Gitu. Boleh atau enggak gitu. Karena kita pikir yang namanya hukum Taurat, peraturan-peraturan yang menyangkut tentang makanan, yang menyangkut tentang hari raya, itu udah nggak ada urusan dengan hidup kita sekarang di dalam zaman modern. Tapi ternyata tidak demikian, karena masalah makanan pun masih menjadi perdebatan ya kalau kita tidak benar-benar mengerti. Maka pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita orang Kristen yang hidup di perjanjian baru memandang hukum Taurat, memandang peraturan-peraturan di dalam perjanjian lama. Apakah masih berlaku atau enggak? Apakah saudara masih mengikuti aturan-aturan dalam perjanjian lama? Oh enggak Pak, karena kalau masih berlaku maka seharusnya kita nggak memberikan persembahan lewat QRIS atau QR atau uang. Kita bawa domba. Kan enggak, kita nggak ada dari kita yang bawa kambing domba kan ya untuk persembahan. Maka udah nggak berlaku gitu. Iya, tapi 10 perintah bagaimana? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, masih berlaku kan? Iya juga ya. Jadi mulai perdebatannya, kalau begitu ada yang udah nggak berlaku, ada yang masih berlaku. Nah kalau begitu bagaimana menentukan mana yang berlaku, mana yang sudah tidak berlaku? Nah itu yang menjadi perdebatan, bukan hanya perdebatan kami para remaja dulu di meja makan, tapi juga perdebatan para teolog ya, yang mencoba mengerti kaitannya apa ya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Bagaimana sekarang kita yang sudah dalam perjanjian baru, yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus dalam darah Kristus, melihat perjanjian lama, terutama perjanjian-perjanjian yang sudah digenapi di dalam Kristus. Maka banyak teolog di sepanjang sejarah yang mulai menggumuli, lalu mereka melihat ada bagian-bagian peraturan-peraturan yang sepertinya memang sudah expired, yang sudah digenapi total dan tidak berlaku lagi bagi kita. Lalu ada, karena kita tidak perlu lagi membawa korban-korban, karena korban sudah sempurna oleh Kristus. Tapi ada juga yang berkata ini masih berlaku terus-menerus, bahkan sampai sekarang. Nah, kita seperti sedang mencoba membahas, kita membuka kulkas kita, lalu kita lihat nih makanannya masih bagus atau enggak ya, sudah expired atau belum ya. Saudara pernah ini ke kulkas, lalu di antara sekian banyak makanan, lalu saudara lihat, wah yang ini udah expired, wah ini kejunya udah bau, lalu saudara keluarkan, oh yang ini expirednya masih lama, oh yang ini bisa tahan bertahun-tahun, jadi tetap di dalam. Nah kita hari ini akan mencoba membahas
bagaimana ya kita membaca peraturan-peraturan di dalam perjanjian lama. Sebelum kita masuk ke dalam 10 hukum, kita ingin melihat dulu bagaimana kita mengerti Torah, 10 hukum dan juga hukum-hukum yang lainnya. Pertanyaan inilah yang membuat para bapak-bapak gereja dari zaman awal seperti Origen, seperti Aquinas, lalu juga nanti para reformator, Luther, Calvin, memperkembangkan bagian, mereka mencoba membagi yang namanya hukum menjadi 3 macam. Menjadi 3 macam atau 3 tipe hukum. Nah, menu hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang 3 macam hukum, lalu juga 3 fungsi hukum, lalu baru setelah itu kita mencoba melihat kaitan di antara ketiganya. Maka yang pertama, kita melihat di dalam hukum, kalau kita berkata the law, Taurat, Torah, itu dibagi menjadi 3 ya. Yaitu mereka mencoba mengertinya menjadi 3 bagian, yaitu adalah ceremonial law, dan juga judicial law, dan juga moral law. Ada 3 ya, yaitu hukum atau peraturan-peraturan seremonial, peraturan-peraturan yudisial atau sipil, dan juga peraturan-peraturan moral. Kita bahas yang pertama dulu, seremonial, yang seakan-akan ini yang paling asing bagi kita. Karena kita tidak lagi melakukannya di dalam ibadah kita. Ini apa? Hukum upacara ini, hukum seremonial, ini mengatur praktik dan ritual keagamaan Israel. Terutama yang berkaitan dengan korban, hari raya, priesthood, keimaman, peraturan kemurnian, bagaimana harus imam menyucikan diri, umat menyucikan diri, dan juga penyembahan di bait suci yang ditentukan di dalam perjanjian lama. Nah, ini sangat detail. Jadi umat kalau ingin datang beribadah, banyak sekali aturan-aturan yang mereka harus taati gitu ya. Mereka harus membawa domba yang seperti apa gitu. Yang umur berapa, yang tidak bercacat celah seperti apa. Yang miskin nggak bisa bawa kambing domba, diatur. Kamu boleh bawa burung merpati. Jadi semua aspek kehidupan diatur dengan teliti di dalam ceremonial law ini ya. Tujuannya apa? Hukum peraturan-peraturan ini menunjuk kepada Kristus dan pekerjaan penebusannya. Maka semuanya ini adalah bayang-bayang ya, bayang-bayang dan tipologi yang menggambarkan pengorbanan Kristus di kayu salib nantinya. Nah, semua ini saudara ya, memang sudah kita tidak menemukan lagi di dalam perjanjian baru, tidak dilanjutkan lagi sejak di dalam dunia perjanjian baru. Setelah bait Allah tidak ada lagi, nanti dihancurkan. Tidak ada lagi ya bahwa nanti harus ada mendirikan bait suci yang baru, lalu membawa kambing domba yang baru, tidak ada lagi. Karena kita di dalam teologi Kristen setelah kebangkitan Kristus, mereka mengertinya semua sistem seremonial sudah digenapi di dalam Kristus. Bahwa dia adalah korban yang sempurna, bahwa dia adalah imam yang sempurna, bahwa dia adalah sabat yang ditunjuk oleh hari sabat. Nah, misalnya sistem kurban, contoh-contohnya ya di dalam seremonial ini adalah kurban bakaran, kurban penghapus dosa. Nah, setiap kali kita berdosa, kita tidak perlu lagi bawa kambing domba ya untuk sebagai penebus dosa kita. Karena kita sudah melihat ada anak domba Allah yang dikorbankan di kayu salib. Sehingga kita orang Kristen tidak lagi mengikuti hukum-hukum korban. Karena Kristus sudah menggenapinya di dalam kematiannya. Demikian juga hukum-hukum tentang makanan kan diatur di dalam kitab Bilangan, Ulangan gitu, bahwa kamu tidak boleh makan binatang-binatang yang berkuku belah. Wah, orang Batak sangat sedih membaca. Babi hutan itu semua tidak boleh di situ. Maka di dalam perjanjian baru sudah diatur ya bahwa hukum-hukum ini semacam direlatifkan, bahwa hukum-hukum tentang makanan ini yang tadinya di dalam perjanjian lama melambangkan apa? Melambangkan pemisahan bangsa Israel ini adalah bangsa yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Ini bukan berarti hanya mereka tidak boleh makan ini karena punya diet yang berbeda saja. Tapi memang gaya makan mereka dikhususkan bagi Tuhan untuk menandakan cara makan atau bahkan identitas yang berbeda dengan bangsa-bangsa sekitar. Saudara, kita di restoran bisa langsung membedakan ya, orang ini identitasnya apa atau agamanya apa. Oh, saya tidak makan sapi. Nah, kita tahu ya, ini kemungkinan besar orang Hindu. Oh, saya tidak makan babi. Kita udah tahu ini kemungkinan besar orang Islam gitu.
saya enggak makan daging, oh vegetarian, oh mungkin ini Buddha gitu ya. Saya enggak makan semuanya, oh ini mungkin wanita mau langsing, nge-gym gitu. Nah, ini kita bisa langsung kelihatan polanya dari cara makan, dari menu yang dipilih, kita langsung melihat identitas seseorang. Maka dari itu ya, sepertinya beberapa binatang yang banyak dibahas dalam teologi, kenapa yang ini? Oh karena ini panas, ini kayak kambing gitu. Tapi kambing boleh makan gitu ya, kelawar nggak boleh gitu. Kenapa ya? Maka dari itu kemungkinan besar para teolog lebih setuju ini bukan tentang urusan kesehatan saja, tapi lebih kepada urusan perbedaan ya, perbedaan identitas. Bangsa Israel dikhususkan, dibedakan dari bangsa-bangsa sekitar. Yang makan semua, oh ini pasti Chinese. Pokoknya semua kaki kecuali 4 kaki kecuali meja semua dipotong dimakan. Nah, kita langsung tahu ini orang apa, ini identitasnya apa gitu. Nah di perjanjian baru hukum-hukum ini digenapi ya, dan pembatasan makanan seakan-akan dicabut karena waktu Tuhan Yesus berkata ya, karena bukan yang masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata yang penting tuh bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar dari mulut kamu. Itu dari perkataan Yesus sendiri. Lalu nanti di Kisah Para Rasul ketika Petrus disuruh datang kepada Cornelius, dia dikasih lihat penglihatan, suruh makan ini. Oh aku tidak pernah makan binatang-binatang yang ditampilkan haram-haram itu. Lalu suara dari surga berkata, Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Sejak itu Petrus mulai mengerti, berarti bukan hanya masalah makanan sekarang semua boleh, dia juga sekarang tidak boleh menyatakan orang Gentiles itu sebagai haram lagi. Tetapi itu juga sudah terbuka untuk Gentiles boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Boleh menjadi bagian daripada rencana Allah. Jadi dari situ kita bisa melihat hukum seremonial sudah terpenuhi, tidak lagi mengikat. Tetapi kalau gitu kita nggak usah baca lagi dong ya semua kitab imamat dan yang lain. Karena setelah ini kita masih akan terus membahaskan ya sampai Keluaran sampai pada pasal yang terakhir, dan nanti akan banyak itu peraturan-peraturan yang seakan-akan sudah tidak berlaku lagi bagi kita gitu. Peraturan-peraturan tentang sekitar, tentang makanan, tentang tempel, bait Allah. Tapi saudara, kalau kita mengerti ada nilai tipologis ya, bahwa kita tidak akan benar-benar bisa mengerti tentang Kristus sebagai anak domba Allah kalau kita memang nggak ngerti apa yang dimaksud sebelumnya. Jadi akan sangat dangkal pengertian kita tentang Kristus dan karyanya kalau kita sendiri tidak pernah mengerti apa yang terjadi sebelumnya. Kenapa setiap tahun ribuan kambing domba itu harus dibantai, harus disembelih menjadi korban penebus dosa. Jadi tetap kita sebagai orang Kristen, kita melihat perjanjian lama tetap relevan dan tetap harus menjadi bagian dari pembacaan kita. Kita masuk yang kedua tentang judicial law, tentang peraturan sipil ya, tentang peraturan sipil. Peraturan-peraturan ini terdiri dari hukum-hukum khusus yang diberikan kepada Israel sebagai bangsa yang teokratis, yaitu diperintah langsung oleh Tuhan Allah. Jadi ini undang-undang dasarnya dari bangsa Israel pada zaman itu, yang mengatur masyarakat mereka, mengatur hukuman untuk berbagai kejahatan, keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah misalnya Keluaran 22 ya, peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Jadi kalau seorang mencuri seekor domba harus ganti 5 kali lipat. Kalau mencuri lembu ya, satu lembu diganti dengan 5 lembu. Mencuri seekor domba diganti menjadi 4 ekor domba. Ini contoh hukum perdata ya, bagaimana mengatur supaya tidak ada pencurian, supaya ada keadilan, masyarakat boleh berjalan dengan baik, hak miliknya tidak dirampas, hak miliknya itu tidak dilanggar oleh orang-orang. Jadi restitusi atau jaminan harta ini diatur untuk mengatur tentang pencurian, memberikan keadilan, ketertiban. Sehingga hukum-hukum yudisial ini mencerminkan perhatian Tuhan terhadap apa? Terhadap keadilan sosial, tentang
tentang konteks sosial Israel juga. Contoh berikutnya adalah tentang kota-kota perlindungan. Saudara pernah mendengar tentang kota perlindungan? Cities of Refuge, yaitu adalah di sini mengatur apa? Mengatur hukum perdata, yaitu yang memperbolehkan kalau seseorang secara tidak sengaja membunuh orang lain, supaya dia tidak dibunuh oleh kerabat gitu ya, oleh yang membalaskan, dia harus melarikan diri ke kota perlindungan tadi, Cities of Refuge tadi. Dan disitulah dia tidak boleh diapa-apain, dia mendapatkan perlindungan di sana. Nah, hukum ini mengatur bagaimana pembunuhan yang tidak disengaja ini ditangani secara sah di Israel, sehingga memastikan ya keadilan dengan belas kasihan itu berdampingan keduanya. Jadi kita tidak melihat lagi di sini ada Cities of Refuge kan ya, nggak ada misalnya Surabaya menjadi tempat Cities of Refuge. Semua yang membunuh tidak sengaja harus kabur ke Surabaya. Kita tidak melihat lagi di situ. Dan seakan-akan ini memang hanya judicial ini adalah hukum-hukum yang diatur atau mengatur tentang ketertiban masyarakat sesuai dengan ketika Israel waktu dalam kondisi teokratis ya. Yang kita lihat ini tidak lagi mengikat di dalam masyarakat kita karena hukum ini sangat spesifik di dalam konteks sejarah Israel. Namun kita masih bisa melihat konsep-konsep keadilan atau prinsip-prinsip keadilan yang mendasari hukum-hukum ini ya, perlindungan manusia, martabat manusia, itu tetap berharga dan boleh menjadi prinsip-prinsip yang kita pakai di dalam kita mencoba membuat atau merancang hukum masyarakat zaman ini. Tentunya sangat berbeda, konteks sosialnya berbeda, konteks zamannya juga berbeda, tetapi prinsip-prinsip yang mendasari mungkin masih bisa dipinjam, masih bisa menjadi bagian daripada hukum modern kita. Landasan moralnya tetap sangat mempunyai bijaksana untuk kita dampingi. Lah yang ketiga, yang terakhir adalah moral law ya. Nah, moral law ini, peraturan moral ini mencerminkan standar kekal Allah ya, tentang kebenaran, tentang keadilan yang mengikat semua orang sepanjang waktu dan di semua tempat. Lambang paling gampangnya adalah tentang 10 hukum. Bagaimana tentang jangan membunuh itu hampir berlaku di semua tempat, di semua waktu bagi setiap orang. Bahkan ketika masyarakat itu tidak mengaturnya pun, kita secara nurani tahu bahwa ketika ada pelanggaran itu, hati nurani kita bersuara bahwa ini tidak benar, ini melanggar sesuatu gitu, melanggar suatu ketetapan yang lebih tinggi daripada Tuhan pencipta kita. Karena apa? Karena hukum moral ini menyingkapkan karakter Allah yang kudus dan menyingkapkan kewajiban kita sebagai manusia. Bagaimana kita harus menghormati nyawa orang lain, kita harus menghormati propertinya orang lain, kita harus berbicara jujur, kita harus bersikap adil, kita harus berusaha mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, contoh-contoh moral ini yang paling gampang ya 10 perintah gitu ya. Lalu kita juga melihat perintah untuk mengasihi sesama. Ini adalah hukum moral yang bukan hanya masih berlaku sampai sekarang, tapi juga berlakunya ini bukan setelah Musa mendapatkan 2 loh batu. Itu sudah berlaku sebelumnya, bahkan sejak dari penciptaan ya. Bahwa Kain membunuh Habel, Kain tahu membunuh itu salah, walaupun belum ada 2 loh batu yang diturunkan di Gunung Sinai. Jadi kita bisa melihat hukum moral ini berlaku kekal demikian. Dan tujuan dari hukum moral, peraturan moral ini diberikan untuk apa? Yaitu untuk menunjukkan kepada manusia ya, bahwa betapa berdosanya manusia dan kebutuhan dia akan juru selamat. Bahwa kita tidak akan pernah bisa mengikuti semua peraturan hukum moral secara sempurna, sehingga kita tahu kalau kita diadili berdasarkan standar ini, celaka kita. Kita membutuhkan seorang juru selamat yang boleh membawa kita secara sempurna, disempurnakan di dalam standar dari hukum moral tersebut. Nah, ini nanti di dalam bagian berikutnya akan sangat berkait dengan the third use of the law ya. Bagaimana ini bukan hanya berbicara
tentang sebelum kita diselamatkan kita perlu juru selamat, tapi juga setelah kita diselamatkan pun kita tetap memerlukan bantuan atau guidance untuk kita boleh hidup kudus. Jadi conclusionnya ya dari tiga bagian ini, dari tiga hukum ini, kita melihat hukum seremonial sudah digenapi dalam Kristus dan itu tidak menjadi bagian dari apa yang harus kita taati sekarang, tapi secara simbolis dan secara tipologis membantu kita mengarahkan mata kita kepada Kristus. Ini ya, seremonial ini setiap kali kita lihat tentang anak domba, kita ingat kepada Kristus. Kita lihat bait Allah, kita ingat kepada Kristus yang sudah menggenapi. Kita lihat kepada peraturan Sabat, kita ingat Kristus yang memberikan rest yang sejati. Jadi itu yang menjadi hukum seremonial. Hukum sipil adalah khusus untuk membahas pemerintahan Israel sebagai negara bangsa. Nation state Israel yang tentunya sudah berbeda dengan kita. Dan yang terakhir hukum moral ya, yang mencerminkan standar kebenaran Allah yang kekal dan berlaku secara universal. Nah, pembagian-pembagian ini menurut para reformator dan juga banyak teolog sampai sekarang itu sangat membantu kita orang Kristen untuk memahami hukum mana ini yang sudah digenapi dan hukum mana yang masih berlaku dan harus menjadi bagian dari ketaatan kita sampai sekarang. Di situ ya. Jadi bagi saudara nggak usah bergumul lagi di warung, boleh pesan darah atau enggak, karena sudah digenapi, boleh gitu ya. Tapi di dalam bagian-bagian yang lain, ada bagian-bagian yang kita harus melihat di dalam konteks berbeda pun, yang namanya 10 hukum harus menjadi bagian dari ketaatan kita tanpa terkecuali. Nah itu yang kita lihat ya di dalam 3 tipe hukum. Sekarang kita akan membahas tentang 3 fungsi hukum. Saudara, kita perlu agak melihat kadang-kadang banyak yang rancu mencoba ini ya tanpa sadar itu kesaru-saru di antara ketiga hal ini. Kalau 3 bagian tadi berbicara tentang natur hukum. Sedangkan kalau the 3 uses of the law ini berbicara tentang 3 fungsi hukum gitu. Yaitu apa? 3 fungsi dari hukum Torah diberikan kepada manusia, yaitu adalah supaya menghukum dosa, atau sebagai cermin gitu ya. Yang kedua adalah mengekang kejahatan. Yang ketiga adalah membimbing orang Kristen dalam kehidupan dan kekudusan hidup. Nah memang di dalam sejarah ketiga bagian ini dibahas paling jelas oleh Calvin ya, John Calvin. Saudara kalau memang tertarik bisa membaca di Institut buku kedua dia, bab 7 sampai 8. Dia membahas dengan sangat rinci detail tentang fungsi yang pertama, fungsi yang kedua, lalu fungsi yang ketiga. Tapi kalau saudara nanti Google gitu ya tentang 3 uses of the law. Nah, urutannya itu kadang-kadang enggak sama dari orang ke orang, dari tokoh ke tokoh ya. Bisa yang 1, 2, 3-nya di tokoh yang lain dia bisa membahasnya 3, 2, 1, bisa 2, 1, 3. Jadi urutannya bisa berbeda-beda dan namanya juga bisa berbeda-beda gitu. Tetapi yang pasti yang jelas adalah semuanya membahas ada 3 fungsi dari hukum Taurat ya. Yang kita akan coba bahas, kita membahas yang pertama dulu. Saya akan membahas sesuai dengan urutan yang Calvin pakai ya. Yang pertama adalah fungsinya apa? Fungsinya adalah convicting use ya, sebagai cermin. Yaitu adalah memperlihatkan dan juga membongkar, menghukum, mendakwa dosa-dosa kita. Sehingga kita sadar kita ini orang yang sangat berdosa. Sehingga ketika Taurat ditampilkan sebagai cermin, kita nggak bisa berdalih. Iya memang saya hitam, memang saya kotor, memang saya kanker. Tapi Taurat bukan menjadi solusinya. Maka Taurat nggak bisa menyelamatkan. Taurat memberi referensi, menunjuk kepada Kristus di situ ya. Jadi kita bisa lihat yang di sini, di satu sisi sebagai cermin, dia memantulkan kebenaran, kekudusan Allah. Seperti yang Calvin nyatakan di buku pertamanya ya. Yaitu mengenal Allah dan mengenal diri, sangat berkaitan. Ketika kita lihat di dalam cermin yang begitu jernih, terang, kita melihat kekudusan Allah, kebenaran Allah yang sempurna. Kita tahu tentang banyak hal tentang Allah, tetapi sekaligus kita juga tahu, wah kita ini berdosa besar ya. Kita ini begitu jauh daripada standar Tuhan.
Jadi menyoroti kelemahan keberdosaan kita, maka di sini Taurat bertindak sebagai kepala sekolah yang galak dan keras. Ini terminologi yang dipakai oleh Calvin ya, the stern headmaster. Saya nggak tahu kenapa kepala sekolah selalu digambarkan galak dan seram ya. Saya nggak tahu pengalaman Bapak Ibu gimana, tapi sih dulu kalau saya di SMA ya, itu saya harap ibu tersebut tidak ada di sini. Gitu. Namanya Ibu Suci gitu. Wah, dia terkenal disiplin, galak dan nggak ada yang berani main-main gitu. Dan setiap kali chapel lagu kesukaannya adalah mari kita nyanyikan suci, suci, suci. Waktu kita nyanyi kita sambil gitu. Lalu saya pernah dulu ya waktu SMA itu rambutnya itu saya cat warna coklat kuning gitu ya. Lalu ketangkep waktu upacara. Saat itu juga dia bawa semir hitam dan rambut saya disemir hitam lebih keren daripada sapu ijuk itu loh, sapu ijuk. Wah, pokoknya saya dendam banget gitu. Tapi ya sejak itu saya tahu ya, memang tidak boleh main-main dengan kepala sekolah karena kepala sekolah itu punya aturan, punya ini yang tegas gitu. Nah, sama di sini ya. Calvin berkata, ya hukum Taurat itu seperti itu, menyatakan betapa kamu itu salah dan kamu harus disiplin dengan keras. Dia tidak main-main gitu ya, nggak ada kata kompromi ya, dan dia akan bawa kamu kepada Kristus, yang mendorong kita kepada Kristus. Seorang pengkhotbah terkenal di Amerika bernama Donald Gray Barnhouse ya, dia pernah menjelaskan gini, the law of God is like a mirror. Taurat itu seperti cermin, dan cermin itu adalah fungsinya ya memperlihatkan bahwa wajah kamu kotor, wajah kamu banyak noda gitu ya. Tapi tujuan dari cermin itu bukan bersihin wajah kamu. Kamu enggak pakai cermin, wah lihat, wah banyak noda ya, banyak kotoran. Lalu kamu membersihkannya pakai cermin. Kan enggak ya. Cermin tidak pernah dimaksudkan untuk kita cuci muka pakai cermin. Tapi setelah kita berkaca kepada cermin, wah banyak noda. Lalu kita pergi ke air. Kita pergi ke air untuk membersihkan. Kita pergi kepada ini ya, kepada wastafel untuk sabunin, untuk membersihkan. Jadi memang purpose dari cermin bukan untuk membersihkan wajah kamu, tapi membuat kamu pergi ke wastafel, membersihkan wajah kamu. Nah, sama di sini, inilah caranya Taurat membantu kita, bukan dengan menyelamatkan kita. Karena itu tidak pernah bisa jadi sumber keselamatan kita. Tapi untuk memperlihatkan our need for a savior. Memperlihatkan kebutuhan akan juru selamat yang bisa membersihkan. Karena kalau pakai ilustrasi yang lain, kalau ilustrasinya medical adalah, kalau kita datang ke rumah sakit, lalu ke bagian X-ray, lalu dokter X-ray bilang, oh Bapak ya, Bapak punya kanker stadium 4 di jantung. Bapak punya kanker stadium 3 di perut gitu. Bapak punya kanker stadium 2 di bagian hidung gitu. Ini koleksi kanker. Tapi kita nggak berkata ya, Pak dokter X-ray gitu ya, tolong sembuhkan saya. Oh saya enggak bisa, saya hanya dokter X-ray yang menunjukkan Bapak ini sakitnya di mana, kankernya di mana. Lalu bagaimana supaya saya disembuhkan? Bapak datang ke dokter bedah, ini referensinya ya, dokter bedah ini nanti yang akan operasi Bapak. Jadi memang fungsi Taurat seperti X-ray, seperti cermin yang menunjukkan tapi bukan menyembuhkan. Jadi itu yang pertama ya. Fungsi yang pertama, showing sins and pointing to Christ sebagai cermin atau sebagai X-ray. Yang kedua, itu adalah civil use yang berfungsi sebagai kekang ya. Makanya gambarnya itu kekang gitu. Yang kekang kuda yang pengen lari, kuda yang pengen belok kiri, tapi nggak boleh karena ada kekang gitu. Dan dia nggak bebas bertindak sebagaimana semaunya. Hukum Taurat dengan sendirinya tidak dapat mengubah hati manusia. Tapi hukum Taurat berfungsi untuk melindungi orang benar dari orang jahat, dari orang tidak benar. Dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Itu restraining sins ya. Makanya ada 2 ayat di sini yang dikatakan hukum Taurat
bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa. Lalu ini juga sangat berkaitan dengan pemerintah, karena pemerintahlah yang punya otoritas untuk melakukan ketertiban, polisi, militeri, politik gitu. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Nah, Calvin mengatakan di sini ya, melalui hukuman-hukuman, undang-undang yang diatur ya, melalui ancaman, ketakutan akan hukuman, untuk mengekang mereka yang kecuali dipaksa tidak menghargai kebenaran dan keadilan. Maka di sini fungsi yang kedua mengizinkan adanya keadilan yang terbatas di bumi ini. Sampai apa? Sampai nanti penghakiman yang terakhir terwujud, yang benar-benar sempurna di dalam kedatangan Kristus yang kedua. Tapi sementara ini Tuhan mengizinkan ada keadilan walaupun tidak sempurna ya. Walaupun seringkali diobok-obok demi keluarga dekat, demi orang-orang pilihan gitu. Nah itu seringkali tidak sempurna, tapi tetap Tuhan memakai itu untuk ketertiban, untuk keteraturan masyarakat. Bayangkan kengerian kalau tidak ada restraining fungsi daripada hukum ini. Itu apa saudara? Coba lihatlah kepada contoh-contoh negara yang gagal ya, failed state, di mana pemerintahnya itu tidak berkuasa, di mana yang berkuasa itu adalah ya para militer, negara-negara yang anarkis, atau kita pernah mengalami sih dalam kerusuhan 98 ya, di mana orang-orang itu bebas ya, perusuh-perusuh itu bebas mau rampok rumah, mau bakar mall, mau perkosa wanita, tidak ada hukumannya saudara. Kenapa? Karena pada waktu kerusuhan polisi tidak berfungsi, yang namanya army tidak berfungsi. Sehingga semua bebas melakukan yang mereka kehendaki. Wah itu yang sangat mengerikan. Gitu. Brengsek-brengseknya negara katanya gitu ya. Seininya diktator, tetapi yang lebih mengerikan itu anarkis. Karena benar-benar itu keadaan yang pure chaos dikatakan. Jadi kita bisa melihat sangat ada fungsi di dalam hukum yang kedua atau fungsi yang kedua, yaitu untuk menahan supaya orang-orang jahat itu yang menurut Calvin sebenarnya sangat ingin untuk membunuh orang, sangat ingin untuk mencuri, sangat ingin untuk melakukan segala tindakan, tapi nggak bisa melakukan karena ada peraturan. Jadi orang itu nggak mencuri bukan karena dia baik, cuman karena simply dia takut hukuman. Banyak dari kita mungkin ya, tidak berani berdosa bukan karena kita taat sama Tuhan, bukan karena kita mengasihi Tuhan, tapi simply kita takut hukuman akibat dari dosa kita. Bukan karena kita takut berdosa, kita takut akibat dari dosanya. Mungkin dikucilkan, mungkin status sosial kita turun, mungkin karena denda, mungkin karena penjara. Tapi itu tuh yang membuat kita tidak berdosa, bukan karena dari dalam hati kita memang ingin melakukan, tapi simply karena kita ditahan ya. Ada kekang yang menahan kita supaya kita nggak selingkuh, supaya kita nggak berzina, supaya kita nggak mencuri, supaya kita nggak sombong gitu misalnya. Nah itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, normative use ya. Ini yang seringkali menjadi penekanan dari Calvin. Karena inilah normative use as a guide to holy living. Mazmur 119 ayat 106, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hukum Taurat adalah kudus, perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik sebagai center. Nah di dalam reformasi kan sistemnya kayak begini ya. Mereka seringkali mengerti kita diselamatkan karena pada waktu itu mereka percaya tentang justification by works. Lalu para reformator berkata, enggak, kita diselamatkan karena iman. Karena anugerah Tuhan melalui iman. Sehingga yang namanya works kita itu tidak ada nilainya di dalam keselamatan kita. Maka kalau dari situ mulai banyak orang berpikir, oh berarti di dalam reformasi, di dalam reform itu orang gak perlu lagi ya ikutin hukum Taurat ya. Nah Calvin berkata inilah fungsi yang ketiga. Kalau kamu yang pertama adalah
fungsi Taurat menunjuk kepada Kristus dan sesudah diselamatkan, seakan-akan Kristus kembaliin lagi kita kepada kepala sekolah yang galak. Tapi kepala sekolah yang galak itu tidak galak lagi, karena sudah menjadi bagian kita mencintai firman ya. Jadi di sini kita diingatkan Taurat bukan lagi jadi prasyarat untuk diselamatkan, tetapi sekarang kita melihat Taurat sebagai petunjuk untuk hidup kudus. Jadi kita nggak diikat lagi, kita nggak dikatakan di sini ya, dikatakan Taurat menjadi center yang menerangi jalan kita sehingga kita tahu bagaimana apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa jalan yang benar dan yang berkenan. Yesus berkata ya, jika kamu mengasihi aku, kamu akan mengikuti segala perintahku. Inilah bagi Calvin fungsi Taurat yang tertinggi untuk menjadi alat bagi umat Allah untuk memberikan kehormatan dan kemuliaan bagi namanya. Seorang teolog berkata, ini fungsi ketiga ini adalah the school of righteousness. Bagaimana kita bisa menjadi semakin benar, ya kita dikembalikan kepada Taurat supaya kita tahu mana yang benar, mana yang enggak. Ketika kita menyatakan bahwa orang percaya tidak berada di bawah hukum lagi, tidak berada di bawah Taurat lagi, itu bukan berarti Taurat tidak relevan, tapi hanya mau berkata dia tidak di bawah hukum Taurat sebagai kutuk atau sebagai sarana keselamatan lagi. Misalnya ya, Roma 3 ayat 31. Dengan demikian apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi saudara, kita akan sangat pincang kalau hanya melihat fungsi 1 dan 2 saja. Tapi fungsi yang ketiga, mengembalikan marwah Taurat ya, atau mengembalikan Taurat sebagai sesuatu yang positif, bukan hanya negatif, memperlihatkan keberdosaan kita saja, tapi juga kembali menonjolkan yang tadi ya, memperlihatkan standar kebenaran keadilan Allah yang kita boleh belajar darinya. Oke, jadi kalau kita mau lihat conclusionnya di sini, maka fungsi dari Torah adalah untuk mengutuk dosa, untuk memperlihatkan dosa, untuk menyatakan membongkar dosa kita, sekaligus yang kedua untuk mengekang dosa kita, dan yang ketiga adalah untuk membimbing kita ke dalam kebenaran. Jadi 3 hal ini ya yang menjadi fungsi dari Torah. Nah, hukum tersebut tidak membuat kita sekarang takut lagi kepada kepala sekolah yang galak, tetapi sekarang kita bisa melihatnya sebagai center, sebagai flashlight, sebagai pelita yang menerangi cahaya kaki kita. Jadi minggu-minggu depan kalau kita membahas 10 hukum, kita akan melihat dalam 3 perspektif ini ya. Jadi kita nggak hanya melihatnya secara negatif saja, atau yang kedua gitu ya, cuman untuk mengekang-ngekang kita doang, tapi juga memang memberikan kebebasan, memberikan standar kebenaran. Sehingga apa? Sehingga kalau kita sudah dalam Kristus, kita benar-benar bisa taat bukan supaya kita diselamatkan, tapi sebagai gratitude. Nah 3 ini saudara, ini yang menjadi syarat juga, atau bukan syarat ya, menjadi pola atau menjadi struktur di dalam Heidelberg Catechism. Heidelberg Catechism itu dibagi menjadi 3 bagian besar, guilt, grace, and gratitude. Nah, yang ketiga ini adalah bagian daripada gratitude kita, bahwa kita mengikuti Taurat bukan sebagai prasyarat, tetapi sebagai ucapan syukur kita. Dan sekarang kita coba lihat, kalau kita sudah lihat tiga bagian tadi, 3 macam hukum dan tiga fungsi, apa sih kaitannya? Kok kayaknya agak mirip-mirip tapi juga sangat berkaitan. Coba ya kita sekarang, saya coba bikin ininya, skemanya untuk saudara bisa melihat, dan memang kayaknya ada korespondensinya ya. Yang pertama kan seremonial, itu hukum-hukum upacara seremoni, itu menyatakan dosa kita, karena setiap kali kita berdosa kita mesti bawa korban, menyatakan dosa kita dan menunjuk kepada Kristus. Itu mirip dengan cermin ya, yang fungsi cermin yang pertama. Lalu yang kedua, judicial itu kan memberikan ketertiban, menahan dosa dan menjaga ketertiban. Itu mirip dengan fungsi yang kedua atau paralel dengan fungsi yang kedua. Yang ketiga, moral law sebagai pedoman hidup kudus dan benar, sebagai center yang membawa kita. Walaupun tentunya
ini tidak selalu paralel demikian. Karena yang membawa kita kepada Kristus bukan hanya yang seremonial ya, tetapi semuanya ya. Itu juga harusnya dipakai membawa kita kepada Kristus. Jadi, tapi kira-kira ini boleh menjadi semacam paralel yang membantu kita untuk melihat kaitan di antara keduanya. Nah, saudara, ini adalah pandangan di dalam gereja reform pada umumnya. Tapi belakangan juga kita tahu yang namanya reform tidak uniform ya, tidak seragam gitu. Banyak para teolog reform dari golongan atau dari sayap biblical theology seperti misalnya Gerhardus Voss, Herman Ridderbos, lalu Meredith G. Klein. Nah, mereka mulai menyuarakan keberatan gitu. Keberatannya apa? Keberatannya adalah mereka berkata pembagian hukum jadi 3 macam itu ya, 3 bagian itu. Menurut mereka itu nggak ada di dalam perjanjian lama. Pembagian itu adalah konstruksi atau pembagian yang terjadi di dalam dunia reformasi atau dunia modern sekarang ini. Yang kalau kita tanya ya ke orang Yahudi, kamu membagi hukum jadi 3 begini nggak? Ah, enggak. Saya nggak tahu itu apa yang namanya seremonial dan yang lain. Gitu. Karena buat orang Yahudi pada waktu perjanjian lama, mereka itu tidak melihat hukum itu menjadi terkotak-kotak jadi 3. Tapi mereka akan lihatnya sebagai satu covenant yang utuh. Maka peraturan-peraturan yang tadi ya, yang tadi itu boleh dibilang kalau untuk konteks Yahudi, kehidupan moral dan ibadah seremonial dan juga tentang hukum sipil itu sangat campur aduk dan tidak bisa dipisahkan dengan serapi yang kita pengen atau yang serapi yang digambarkan oleh yang tadi kita sudah jelaskan gitu. Misalnya ya saudara, hukum perzinahan. Hukum perzinahan itu hukum moral, hukum seremonial, atau hukum sipil. Misalnya kalau seremonial antara kita sama Tuhan ya, gitu. Kita datang ke bait Allah, antara hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Nah, kalau hukum moral antara kita sama orang lain gitu. Nah, kalau sipil antara kita dengan negara. Nah, yang namanya hukum perzinahan ini kalau di dalam kondisi masyarakat sekarang ini, saudara dipenjara gak kalau saudara berzina? Enggak kan ya? Enggak terlalu ada aturan penjara ya untuk apalagi di dalam dunia barat gitu ya. Itu sesuatu yang lazim lumrah dan itu nggak diatur secara sipil gitu. Dan nggak ada aturannya saudara kalau berzina nggak boleh masuk gereja seremonial. Nggak ada kan ya. Berarti itu hanya urusan tentang moral. Bahkan di dalam dunia barat yang sudah moralnya sangat luas juga nggak merasa itu sesuatu yang diatur lagi secara moral gitu. Itu sudah accepted. Jadi kita melihat mungkin ini dalam dunia modern hanya urusannya moral ya. Kalau kamu moralnya baik ya kamu nggak berzina gitu. Tapi saudara di dalam masyarakat Yahudi kuno perjanjian lama mereka akan melihat hukum perzinahan misalnya ya. Ini jelas-jelas bersifat moral karena kamu merampas atau kamu menodai pasangan orang lain. Ya, kamu merugikan orang lain secara moral, kamu itu tidak baik gitu ya. Kamu menodai kesucian pernikahan dan keluarga. Jadi secara moral kita cross. Secara sipil yes, karena di dalam hukum Israel kuno ini memiliki konsekuensi sipil yaitu hukuman mati. Hukuman mati yang menunjukkan hukum moral sama hukum sipil itu sangat terkait di dalam perjanjian lama. Gak bisa dipisahkan. Lalu juga aspek agama. Dianggap apa? Perzinahan itu, kalau kamu berzina, itu bukan hanya dianggap sebagai adultery, tapi juga dianggap sebagai idolatry, penyembahan berhala. Karena Tuhan seringkali menggambarkan idolatry, penyembahan berhala sebagai pelacuran, sebagai perzinahan gitu ya. Bahwa bangsa Israel memiliki hubungan dengan ilah-ilah yang lain. Dia sudah mendua hati. Nah, itu gambaran yang melanggar tentang aspek seremonial. Jadi kita bisa lihat di sini bagi masyarakat Israel kuno, mereka nggak bisa lihat terpisah-pisah. Mereka melihat semuanya itu campur aduk dan jadi satu semuanya. Ini yang menjadi keberatan bagi para teolog
dari sayap biblical theology ya. Walaupun demikian, kita memang bisa lihat, memang apa yang mereka katakan itu valid point ya. Dan mereka melihat nanti Kristus menggenapi, mereka menekankan ya bahwa Kristus bukan hanya menggenapi aspek seremonial. Kalau tadi kan kita lihat ya, Kristus menggenapi aspek seremonial, sedangkan moral itu kekal dari awal sampai akhir gitu. Jadi yang digenapi Kristus yang seremonial saja. Mereka akan bilang enggak. Kristus menggenapi seluruh hukum, karena hukum itu covenant yang utuh, bahwa kita nggak ada di covenant perjanjian lama lagi, sekarang kita di bawah hukumnya Kristus. Kristus menggenapi semua yang lama dan dia memulai covenant yang baru, the new covenant gitu. Perjanjian baru. Nah, di situ kita melihat bahwa orang Kristen tidak lagi di bawah Torah sebagai suatu covenant, tapi sekarang kita di dalam covenant yang baru under Christ. Nah, ini perdebatannya saudara ya, supaya saudara nggak terlalu masuk ke dalam perdebatan para teolog. Masing-masing ada valid poinnya. Saya melihatnya seperti begini, saudara, kalau membeli Alkitab, translationnya banyak ya. Saudara, kalau di kita Indonesia mungkin nggak terlalu common ya. Tapi kalau misalnya kita memilih Alkitab bahasa Inggris, saudara bisa pilih spektrum Alkitab yang sangat-sangat setia kepada konteks asli. Nah, itu biasanya NASB ya, New American Standard Bible. Nah, itu mereka akan, kalau NASB ini akan berusaha sesetia mungkin kepada konteks aslinya. Tapi bacanya itu nggak enak karena nggak sesuai dengan zamannya kita gitu ya. Tetapi ada yang lebih menekankan bukan kesetiaan kepada konteks asli, tetapi kepada relevance di dalam konteks yang sekarang. Misalnya kalau benar-benar sangat sangat ke arah sini, dia akan berkata, give us our daily pancake. Karena bukan daily bread lagi, daily pancake gitu. Terus lebih bicara sesuatu yang sesuai dengan konteksnya kita gitu ya. Jadi di sini lebih relevance, di sini lebih faithfulness kepada konteks asli. Kalau ini lebih berusaha dekat dengan konteksnya kita. Nah, biasanya di antara kedua ini ada spektrum-spektrum yang di tengah-tengah, seperti NIV, seperti ESV itu di tengah-tengah gitu ya. Lebih condong ke sini mungkin. Nah, kita juga bisa melihat yang tadi, yang membagi 3 hukum tadi, itu sepertinya lebih ngomongin kepada relevance di dalam konteksnya kita gitu ya. Supaya kita tahu hukum mana yang masih berlangsung dan mana yang enggak. Nah, sedangkan kalau di dalam bagian tadi, misalnya yang melihat kepada historical redemptive reading, kepada konteks Yahudi kuno, mereka lebih menekankan kepada konteks aslinya. Bagaimana orang Yahudi kuno mengerti hukum pada zaman itu, beda banget dengan kita mengertinya. Jadi kita bisa lihat dua-duanya valid points, tapi untuk menutup khotbah kita hari ini, itu adalah kenapa nanti ketika kita membahas Torah, kita membahas 10 hukum secara mendetail, penting. Karena kalau saudara belum menyerahkan diri kepada Tuhan, belum benar-benar bertobat secara sungguh-sungguh, biarlah pembahasan hukum demi hukum membawa saudara melihat keberdosaan kita. Dan seperti hukum yang pertama fungsinya membawa kepada Kristus. Tetapi kalau saudara toh sudah jadi Kristen, sudah hidup mengikut Kristus sekian lama, tetap kita membahas hukum Torah. Karena apa? Karena semakin kita belajar Torah, semakin kita belajar apa yang menjadi standar, menjadi guide untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi tetap penting kita membahas hukum Torah, karena buat yang tidak percaya bisa menjadi semakin bertobat kembali kepada Kristus. Kita yang Kristen pun kita semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami diperlihatkan gambaran tentang Torah. Kami mungkin punya pengertian yang macam-macam. Mungkin ada yang melihat secara negatif, mungkin ada yang netral-netral saja tapi melihatnya tidak relevan. Tetapi sore hari ini ya Tuhan, kami boleh melihat sepanjang sejarah umat Tuhan terus bergumul bagaimana mengaplikasikan perjanjian lama, mengaplikasikan Torah. Kami boleh melihatnya sebagai satu story yang utuh,
yang berbicara tentang Kristus. Bagaimana perjanjian lama menunjuk kepada Kristus, dan kami di perjanjian baru kami semakin hidup setia serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan yang pakai setiap dari kami. Tuhan tahu kami minggu yang lalu kami banyak gagal di dalam kami berdosa. Dan minggu ke depan kami juga sepertinya tidak akan sempurna mengikuti tuntutan Taurat. Tapi minggu demi minggu di dalam ibadah kami diingatkan lagi dan lagi untuk kembali kepada salib-Mu, kembali kepada apa yang Kristus sudah lakukan. Sehingga kami sadar bukan apa yang kami perbuat yang membuat kami diterima oleh Tuhan, tetapi apa yang Kristus sudah lakukan di kayu salib bagi kami, itulah yang membuat kami diterima oleh Bapa di surga. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.